Anda masih di Breaking News TV One dan masih bersama saya Muhammad Sofyan. Pemirsa, saat ini saya sudah tersambung dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat sore Bu Khofifah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bu Khofifah, posisi di mana nih Bu? Surabaya atau di Malang nih Bu? Saya di Surabaya. Di Surabaya. Ini katanya terdampak juga nih Surabaya. Bagaimana? Anda tadi sempat merasakan ya Bu ya? Tadi sih saya di Islamic Center. Kalau menurut GPS saya pada posisi 217 km dari epicentrum gempa. Gempa itu sendiri barat daya 90 km ya dari Kabupaten Malang. Jadi di tempat tadi saya cek, tempat saya berada kan getarannya kami merasa gitu satu gedung itu. Saya cek 217 km dari tempat saya berada di Surabaya tadi. Saya komunikasi dengan Bupati Malang. Saya komunikasi dengan Bupati Lumajang. Karena yang sementara terlapor ada beberapa titik sedikit lebih parah di Lumajang. Di kecamatan yang terdampak itu Tempurrejo dan Pronojiwo. Dan kami juga ikut berduka, tadi ada 2 orang yang sedang bersepeda, kemudian ada longsor, batunya besar sekali, yang satu dinyatakan meninggal, kemudian yang satu dilarikan ke rumah sakit. Jadi ini yang ada di Lumajang. Kemudian saya koordinasi dengan Bupati Malang yang terdampak ini Jabung sama Dampit. Memang Kecamatan Dampit itu berhimpit dengan Pronojiwo yang Lumajang itu. Ini titik terdekat dengan epicentrum gempa. Foto-foto sementara sudah dikirim ke saya, tapi bahwa tim sedang turun melakukan evakuasi, melakukan pendataan, dan sama-sama saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda saling koordinasi. Nanti malam kami akan rapat virtual dengan 3 bupati, Blitar, Malang, dan Lumajang. Jadi sekarang memang tim sedang turun semua ke lapangan, ya kira-kira jam 7, mudah-mudahan kami relatif sudah mendapatkan update. Ada juga rumah sakit di Kepanjen yang juga ada sebagian bangunannya terdampak. Ini terus sedang kami kumpulkan data-data lapangan, paling tidak dari 3 kabupaten ini yang terdekat dengan epicentrum gempa. Iya. Lalu dari 3 kabupaten tadi Lumajang, Blitar, dan juga Malang, sudah adakah alat berat yang diturunkan, Bu? Sebetulnya relatif ya, kalau di daerah-daerah ini dimungkinkan eskavator itu terakses. Memang kalau di Dampit itu areanya agak tinggi, kemudian Pronojiwo agak tinggi, tapi insya Allah bisa segera digerakkan. Karena koordinasi saya dengan para bupati adalah yang terakses dengan koneksitas antar daerah, antar daerah itu maksud saya karena Malang dan Lumajang, Dampit, dan Pronojiwo itu nyambung, itu jangan sampai ada yang kemudian terhambat. Jadi tadi saya juga melihat batunya cukup besar yang tadi ikut longsoran, itu sudah bisa dipinggirkan gitu, bahkan saya lihat barusan itu sudah bisa dipecah gitu. Mudah-mudahan teman-teman di lapangan bisa melakukan kerja teknis ini bisa cepat, dan insya Allah teman-teman skillnya cukup bagus untuk bisa mencari solusi pada saat-saat seperti sekarang. Jadi kepala desa semua bergerak, Babinsa Babin Kamtibmas bergerak, lalu camat, Kapolsek dan Ramil ini yang terkonfirmasi saling update data, sehingga ketika nanti malam kami rapat koordinasi ada kebutuhan untuk pengungsian, misalnya masing-masing bupati juga sudah melakukan persiapan, kira-kira begitu. Artinya nanti akan dipersiapkan
rencana mendirikan posko pengungsian ya Bu ya, karena Iya, jadi tadi setelah itu sudah langsung begitu. Jadi langsung misalnya Bupati Lumajang misalnya, Bu nanti kita menyiapkan area pengungsian. Jadi sudah langsung mereka melakukan persiapan-persiapan tanggap darurat itu. Ya. Untuk laporan korban tewas dan korban luka, Bu, apakah sudah menerima informasi selain tadi yang dilaporkan yang satu meninggal tertimpa? Mudah-mudahan yang lain aman gitu ya. Jadi yang saya dapat informasi di Lumajang itu informasi langsung dari Bupati Lumajang. Jadi sekarang kan tim juga sedang turun ke lapangan. Tapi mudah-mudahan yang lain bisa terselamatkan, tidak ada korban jiwa gitu. Termasuk fasilitas umum akibat gempa, Bu, yang sudah masuk laporannya seperti apa aja? Yang terkonfirmasi Rumah Sakit Kepanjen. Tapi saya langsung telepon di rut Rumah Sakit Saiful Anwar. Rumah Sakit Saiful Anwar ini rumah sakit tipe A, rumah sakit pendidikan milik Pemprov. Jadi saya langsung kontak di rut Rumah Sakit Saiful Anwar untuk langsung mengkoordinasikan support apa yang bisa dilakukan bagi rumah sakit atau puskesmas yang terdampak. Jadi informasi yang sampai tadi adalah Rumah Sakit Kepanjen Malang. Itu ada bagian yang terdampak gitu. Termasuk rekan kami juga tadi melaporkan dari Rumah Sakit Mardi Waluyo, Bu, di Blitar yang juga mengalami kerusakan cukup parah. Baik, ya itu ya saya rasa teman di rut Rumah Sakit Saiful Anwar masih bisa cover itu. Kalau Mardi Waluyo, artinya Saiful Anwar ini salah satu rumah sakit yang top referral lah ya, top referral untuk wilayah Jawa Timur bagian selatan. Untuk di Surabaya sendiri, Bu Khofifa, ada laporan kerusakan dampak dari gempa di Kabupaten Malang ini di mana saja, Bu? Saya belum dapat laporan, tapi relatif teman-teman sudah mengkonfirmasi ada mereka merasa getaran 2 kali gitu. Jadi mudah-mudahan Surabaya karena jaraknya juga cukup jauh ya. Kalau titik di mana saya tadi berada itu 217 km dari epicentrum gempa. Mudah-mudahan ini kan 6,7 skala Richter ya. Jadi memang yang terdekat lah yang memang terdampak. Ya. Baik, terima kasih Ibu Khofifa Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur. Nanti kami akan terus mengupdate apabila ada perkembangan terbaru dari sana. Selamat sore, Assalamualaikum. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali, masih akan kita lanjutkan. Namun saya pribadi pamit undur diri dan nanti akan diteruskan oleh rekan saya Sira Safira. Selamat sore.